Ketika kelompok yang mengalami depresi itu akan cenderung mengalami badai sitokin dan berbagai jenis penyakit lainnya seperti penyakit kulit, bakteri yang peningkatannya itu sebesar 70% lebih tinggi daripada kelompok yang tidak mengalami masalah kesehatan mental. Salam damai, bahagia, dan sejahtera selalu. Kali ini saya akan membahas hubungan antara kesehatan mental atau emosi negatif dengan menurunnya daya imun tubuh. Nah, ada seorang profesor dari Stanford University namanya Bruce Lipton pernah mengatakan bahwa paling sedikit 95% penyakit itu berhubungan dengan masalah emosi negatif seperti stres, depresi, rasa khawatir, sedih, rasa marah, dan sebagainya. Nah, ada sebuah jurnal yang merangkum 300 hasil penelitian ilmiah untuk membuktikan hubungan antara emosi negatif atau kesehatan mental dengan sistem kekebalan tubuh manusia, dan ternyata terbukti. Nah, karena begitu perasaan negatif timbul, maka sistem saraf simpatetik itu langsung bereaksi dan dengan mengeluarkan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Nah, yang ditandai biasanya oleh detak jantung yang lebih tinggi, tensi juga lebih tinggi, dan meningkatnya misalnya pernafasan ya, lebih cepat. Bagi yang tertarik untuk mempelajari mekanismenya itu silahkan pelajari referensi di deskripsi podcast ini. Nah, dalam gambar terlihat bahwa hormon stres kortisol yang dikeluarkan tubuh ketika ada perasaan emosi negatif mengaruhnya langsung kemana-mana ke seluruh tubuh. Misalnya otak, kemudian pada jantung, ya sistem peredaran darah, kemudian sistem saraf, pernapasan, juga termasuk metabolisme gula di dalam hati, dan itu tentunya akan memicu penyakit diabetes, dan tentunya imun kita akan lemah dan kita mudah terserang berbagai penyakit, ya, terinfeksi mikroba seperti virus dan bakteri. Nah, tentunya ini sangat penting sekali kita menjaga emosi kita, ya, karena memang ada lagi penelitian yang sangat menarik dari Jerman. Ini melibatkan 1 juta orang, ya, tepatnya 976.000 sekian orang yang diikuti selama 11 tahun, ya. Nah, dari jumlah tersebut sekitar 15% itu didiagnosa mengalami masalah depresi. Nah, kemudian 11 tahun kemudian dilihat bagaimana tingkat morbiditasnya atau tingkat kesakitannya dibandingkan kelompok yang tidak mengalami depresi. Dan ternyata hasilnya cukup menarik, di mana mereka yang terdiagnosa mengalami emosi negatif itu resiko terkena penyakit infeksi liver itu sebesar 73%, kemudian saluran pernafasan 58%, kemudian infeksi sepsis darah 139%. Nah, ini yang berhubungan dengan badai sitokin, ya. Jadi ketika kelompok yang mengalami depresi itu akan cenderung mengalami badai sitokin dan berbagai jenis penyakit lainnya seperti penyakit kulit, bakteri yang peningkatannya itu sebesar 70% lebih tinggi daripada kelompok yang tidak mengalami masalah kesehatan mental. Nah, sebetulnya pada masa pandemi ini masalah emosi negatif, ya, atau kesehatan mental ini sangat besar pengaruhnya terhadap apakah kita bisa menangkal virus tersebut, ataupun kalau sudah terinfeksi kita mampu melawan virus itu sehingga kita selamat. Nah,
biasanya penyakit komorbid yang sering disebut, karena kan kita tahu bahwa mereka yang memiliki penyakit penyerta itu akan memiliki resiko yang sangat tinggi ya ketika terkena COVID ini. Nah, yang disebut tuh biasanya penyakit jantung, darah tinggi, diabetes, terus kemudian kanker, asma dan sebagainya. Padahal depresi atau kesehatan mental ini bisa juga disebut komorbid dan bahkan penting sekali ya. Namun ini tidak pernah disebut. Nah, hal ini dikemukakan oleh sekelompok ilmuwan yang meneliti hubungan antara psychiatric disorder atau masalah gangguan kejiwaan dengan kemungkinan rawat inap dan tingkat kematian COVID-19. Nah, ini menarik penelitiannya dengan menggunakan data biodata bank ya, jadi bank biodata dari hampir 51.000 orang yang terdiagnosa masalah kejiwaan atau depresi ya, terus kemudian dilihat dibandingkan dengan 370.000 orang yang normal, dan ini datanya diambil sebelum masa pandemi, yaitu pada tanggal 31 Januari, jadi sebelum tanggal 31 Januari 2020. Nah, 6 bulan kemudian dilihat dibandingkan antara dua kelompok tersebut yang mengalami depresi dan yang tidak. Ternyata yang mengalami depresi 150% lebih tinggi kemungkinan rawat inap ya ketika mendapatkan terinfeksi COVID-19, dan 200% lebih tinggi tingkat kematiannya dibandingkan kelompok yang tidak mengalami depresi. Dan bukan itu saja, sekitar 174% mereka lebih tinggi kemungkinan dirawat akibat penyakit lainnya selain penyakit COVID. Nah, artinya para pasien COVID-19 ini memiliki masalah kesehatan mental, ada kelompok yang sangat berisiko untuk tidak selamat, yang menurut para peneliti harus mendapatkan perhatian khusus. Nah, hasil penelitian ini diterbitkan oleh jurnal The Lancet, yang tentunya hasil penelitiannya ini sahih ya, karena peer review. Nah, mungkin karena stres itu akan meningkat kalau seseorang ketika tahu mereka positif ya COVID-19 ya. Nah, kalau mereka sudah mengalami masalah kesehatan mental, ini akan memperparah keadaan, apalagi kalau harus masuk rumah sakit yang suasananya mungkin mencekam, kemudian diisolasi, tidak boleh ketemu orang-orang yang dicintainya, jadi kurang support system. Nah, apalagi kalau mengalami panic attack yang akan memicu badai sitokin. Ada studi baru yang dilakukan oleh peneliti dari University of Toledo yang melakukan penelitian untuk menghindari kejadian badai sitokin. Para pasien COVID-19 itu diberikan obat antidepresan yang mengandung fluoxetine ya. Obat ini ya berperan sebagai obat penenang dan juga anti peradangan. Nah, jadi masalahnya sekarang ini masa pandemi yang sudah hampir 18 bulan ini itu justru memicu berbagai masalah kesehatan mental baru yang tadinya mungkin tidak mengalaminya, sekarang karena banyak masalah mungkin kehilangan pekerjaan atau lockdown atau PPKM yang terus berkepanjangan ya. Terus masalah stres ini biasa memicu KDRT, dan juga kalau untuk anak-anak sekolah mungkin banyak ditutup, anak-anak tidak bisa bermain ketemu teman-temannya. Nah, ini tentunya akan memperburuk keadaan, apalagi kalau sudah mengalami masalah kesehatan mental sebelumnya. Dan juga kalau kita lihat TV, berita-berita di TV, di media, itu selalu berita-berita yang menimbulkan ketakutan dan kepanikan ya. Nah, semuanya itu tentunya berkontribusi terhadap menurunnya kesehatan mental masyarakat ya. Nah, kalau ini terjadi pada anak-anak dan berpanjang, nah ini yang bahayanya, karena kalau anak-anak dari kecil itu jiwanya sudah
tidak sehat. Nah, ini akan terbawa sampai dewasa dan mereka akan mengalami semacam neurosis ya atau masalah kejiwaan yang tentunya ini akan mengaruhi perilakunya, kemudian cara berpikirnya dan tentunya akan rentan terhadap berbagai penyakit. Nah, saya khawatir nih akan nasib bangsa ya ini di masa depan. Nah, kemungkinan ini mungkin ya terlepas dari usaha yang sudah begitu masif dilakukan, mungkin yang disebut ada 3M, 5M dan prokes dan macam-macam bahkan vaksinasi yang semakin masif ya. Ternyata memang ini tidak menjamin masyarakat menjadi lebih imun karena mungkin ya masalah kesehatan mental ini kurang diperhatikan. Jadi kalau stresnya, hormon stresnya tinggi, tentunya ini akan lebih rentan terhadap terkena COVID-19 ya. Nah, oleh karena itu jagalah emosi kita semua. Jadi tetap tenang dan bahagia. Namun ini sepertinya lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Nah, mungkin episode selanjutnya saya akan berbagi pengalaman bagaimana kita menanggulangi perasaan emosi negatif agar kita tetap sehat. Sebarkan pengetahuan berharga ini kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi dan tips-tips menarik selanjutnya. Saya Ratna Megawangi mengajak Anda untuk mandiri dalam menjaga kesehatan holistik Anda dan keluarga tercinta. Salam.